Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nggak percaya. Pengen punya apa-apa, pegang. Ntar dapet. Asik. Hah? Pengen punya apa-apa, liatin. Ntar dapet. Ya. Pengen punya apa-apa, datengin, injak. Sentuh. Ntar dapet. Kalau nggak bisa, pakai visualisasi. Entah itu imajinasi kita, pikiran kita, atau pakai internet. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pengen apa aja lah gitu loh. Ya. Dan jangan cuma dipegang, jangan cuma dilihat, jangan cuma disentuh, jangan cuma diinjak, ya, jangan cuma dipeluk, tapi apa? Disolawati. Kemudian apa? Disedekain. Disolawatin dan disedekain itu kosakatanya udah diperpendek, ya. Kosakatanya udah diperpendek. Ya, ini saya sedang di MNC TV. Tamu kita ini luar biasa. Tamu kita ini Kang Ade, bubur merah putih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya 13 truk. 13 truk. Nggak ngutang. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi saya bilang, tapi biar beliau yang cerita. Kang, cerita Kang. Caranya pertama itu sedekah subuh. Kemudian jadi kalau memang temennya Ustadz atau followernya Ustadz, laksanakan, bukan hanya dibaca aja, laksanakan aja. Masalah hasilnya nanti. Kayak saum daud, kemudian sedekah yang ekstrim, kemudian bawain 4 surat itu si IM-nya. Waduh, 4 surat. Kasih tahu 4 suratnya apa aja? 4 suratnya Yasin, Ar-Rahman, kemudian Al-Waqi'ah sama Al-Mulk. Masya Allah. Kalau biasanya sih ya kalau memang ini dibagi-bagi aja bisa. Iya. Tapi kalau saya sih 4 pagi, 4 malam. Kalau saya. Berarti 2 kali dong. Nah itu memang ya itu kalau saya sederhana dulunya juga kan sholat aja bolong-bolong ya. Allah. Bisa sholat terapi alhamdulillah. Sekarang mau udah azan saya. Muazin, jadi muazin. Dan harus di Bandung kalau saya muazin. Iya. Kalau memang kan harus di awal waktu kalau sholat jamaah gitu kan untuk merubah hidup itu. Udah jangan di awal waktu aja, muazin sekalian, imam sekalian. Amin. Tapi belum kalau imam. Insya Allah. Dan besok tingkatin lagi. Bangun masjid. Insya Allah kalau masjid insya Allah pengen banget. Ya, amin. Tapi baru bisanya musola. Udah bangun. Udah. Tuh, ini 13 mobil truk food truck ya buat bubur ya. Kemudian itu tadi belinya unik, jadi dia sholawatin mobil truk loh. Kang, cerita Kang. Iya, jadi pas di showroom itu ya masuk ke showroom. Mau showroom, mau kita kan lagi jalan di mall suka ada pameran-pameran. Itu aja gitu, dipeluk, dicoba itu. Terus marketingnya biasanya ngapain Pak? Ngapain Pak? Ya kan pemirsa kan suka beli-beli dagangan orang di mobil-mobil truk kan. Jual es krim kan, jual gado-gado, banyak lah. Kuliner. Nah kan ketika nunggu kan megang juga, nyender juga kan. Nah jangan cuma megang, jangan cuma nyender, tapi sholawat. Visualisasi tadi. Visualisasi. Dibuat di laptop tuh gambarnya dulu. Oh iya? Mobilnya belum ada, gambarnya dulu aja. Yang udah siap, desainnya udah siap duluan. Ya, begitu jadi malah dirubah lagi desainnya, diperbaiki, udah tinggal. Iya. Nah pemirsa itu kan di kuliahwisatahati.com, di www.kuliahwisatahati.com itu ada 16 materi tentang repetisi. Ya. 16 materi tentang repetisi. Jadi mesti direpetisi. Apa? Afirmasi dan visualisasi. Nah, nikmatin kuliah gratis itu 16 tulisan tentang repetisi, ya, tentang afirmasi dan visualisasi. Nikmati secara gratis untuk semua kawan-kawan yang ada ngambil modul apapun di www.kuliahwisatahati.com. Nah, Kang Ade ini Masya Allah menikmati apa yang disampaikan tentang repetisi. Jadi dia jalan terus ke showroom, jalan terus ke tukang-tukang jualan yang ada mobil truknya, kemudian dia solawatin, bahkan mobil pribadi ya udah pasti punya lah. Orang mobil truk aja ada 16 atau 13 ya. Nah, mobil pribadi ada berapa sekarang, Kang? 2. 3. Wah, apa lupa coba. Iya bener. Saya juga kadang bingung ya. Orang tuh juga ini. Wah, Kang Ade sukses. Kok saya nggak ngerasa biasa-biasa aja ya? Bener. Kalau ini kalau kita nggak bersyukur nih, kadang yang diingatnya yang ruginya saja. Itu kan yang rugi, yang tidak mengenakan kita. Iya. Kalau ingat ini, oh iya ya, kendaraan aja udah ini. Udah 3 ya.
teman-teman bisa ya Rumah niat- berarti udah ya, ada dong. niat teman-teman juga saya bisa karyawan itu bisa saya kasih mes, bisa kayak Oh, iya Masya udah dikasih Allah. mes. Nah itu kan sedekah juga tuh Iya, namanya. udah benar-benar makannya udah ditanggung. Jadi semuanya tuh ya kadang yang bahagia tuh kadang lupa gitu ya, Iya, lupa iya, bersyukur iya, gitu ya. Cuman yang diingetnya aduh saya rugi nih. Iya, iya. Gimana nih kok Allah gini? Oh. Nah, jadi pemirsa kalau pengen apa-apa selawatin aja. Nah, selawatin aja itu sebenarnya tadi saya bilang itu shortcut. Sedekahin aja Ji, itu shortcut, kalimat pendek. Maksudnya selawatin itu apa sih? Kita jangan pengen doangan, tapi tidak berdoa. Dan jangan berdoa kecuali dengan bersolawat. Nah, itu panjang, dipendekin, salawatin aja Ji. Gitu. Bisa juga Pak, Fatihain aja Ji. Fatihain itu apa? Apa aja, Fatihah lah. Tapi ya semua ini bukan yang mengada-ngada dan bukan menjadikan sholawat sebagai barang murah yang cuma menjadi dunia. Buat saya, maaf ya teman-teman di IG, Facebook, Twitter ya, dan teman-teman di grup-grup WhatsApp, justru saya ini pengen orang tuh menghargai sholawat, mencintai sholawat, mengistimewakan sholawat. Kenapa? Loh, belanja pengen nggak? Nggak mungkin nggak pengen. Punya handphone pengen nggak? Nggak mungkin nggak pengen. Punya motor, mobil, rumah pengen nggak? Nggak mungkin nggak pengen. Punya bini, punya suami, punya laki, pengen nggak? Nggak mungkin nggak pengen. Enak nyenengin orang tua. Nah, punya orang tua pengen disenengin, nggak mungkin nggak pengen. Anak juga nggak mungkin. Nah, kepengen itu jadi kepengen biasa doang. Kalau kemudian kita tidak berselawat. Dan lengkapin dengan sedekah. Nah ini dikit lagi insya Allah kita mau ada wakaf pembebasan lahan besar-besaran. Mau ada wakaf pembebasan lahan besar-besaran. Insya Allah banyak spot yang akan kita bebaskan supaya tidak dibeli oleh kapitalis. Dan kemudian kita jadikan pesantren-pesantren tahfiz. Maksudnya tidak hanya dibeli oleh kapitalis, terserah dia lah gitu. Tapi masa sih kita nggak ikutan. Jadi belakangan ini Kang Ade, ya, saya tuh muncul lagi gitu nasionalismenya. Saya ke pinggir jalan tol, ngelewatin jalan tol kanan kiri itu bukan kedengarannya ini grup ini membebaskan sekian ribu hektar. Saya tuh kapan ya umat kita ini nggak jadi buruh pabrik melulu gitu loh. Ya memang sih bagus ya mereka kemudian membebaskan lahan terus jadi industri, jadi apa. Mari saya ke salah satu cabang Darul Quran di Jawa. Terus kata dengan bangganya salah satu pimpinan di daerah bilang begini, "Tat, nanti kawasan kita jadi rame." Jadi rame gimana? Nanti jadi kawasan industri. Ya Allah Kang, itu sawahnya seluas-luas pandangan mata. Saya di situ nyesel. Kenapa saya tuh ragu-ragu? Kenapa saya mundur gara-gara diomongin orang? Ustaz nih nyuruhin sedekah aja, nipu aja lu kerjaannya. Menurut saya manusia juga ya kadang-kadang suka. Aduh gitu. Akhirnya kita melemah tidak memimpin lagi gerakan itu. Padahal Darul Quran di daerah itu Jumar, ada satu daerah Jumar. Itu hamparan sawah tuh sepanjang mata memandang. Lah saya udah ada di situ, udah dari 2007-2008. Saya bilang saya kemana aja ya, harusnya kan kita bisa memimpin gerakan, membeli gitu kan, sawah-sawah itu lalu merawat sawah itu tetap ada gitu loh. Tidak menjadi kapitalis itu, tidak menjadi kapitalisme, tidak menjadi industri belaka gitu loh. Kalaupun iya, ya kenapa kita tidak ikut menikmati gitu. Nah ini insya Allah bentar lagi akan ada salah ekspansi. Ya, gerakan wakaf pembebasan lahan untuk tahfiz, bahkan juga untuk pabrik dan lain-lain itu kan ada. Iya. Siap dukung. Ya, dan itu ajakan bukan buat ajakan ngabisin duit, itu ajakan buat kaya. Jadi setiap kali saya itu dengan izin Allah ngajak sedekah, demi Allah, itu ajakan buat kaya raya. Kaya raya. Iya. Orang kaya. Orang kaya nih ya, contoh nih.
ikutin saya. Ini jadi ustadz juga nih soalnya. Nih, biar Masya Allah. biar jadi ustadz juga. Iya, iya. Abu Bakar, Abu Bakar, sahabat Nabi, sahabat Nabi, ngomong sama pedagang di pasar. ngomong sama pedagang di pasar. Ke masjid. Ke masjid. Rasulullah membagikan harta karun. Rasulullah membagikan harta karun. Rasulullah lagi bagi harta. Rasulullah lagi bagi harta. Rasulullah lagi bagi duit. Rasulullah lagi bagi duit. Nggak tahu duitnya kayak apa. Terus pedagang pada ke pasar semua. Sampai selesai sholat, nggak ada bagi-bagi gitu. Ini Abu Bakar, Pak Umar, saya lupa ya. Terus ditanya, kok nggak ada bagi-bagi duit? Itu tadi bagi duit itu. Jadi definisinya, ya itu definisi yang saya pakai, Kang Andi. Jadi, berarti bahasa begitu tuh benar. Kenapa benar? Karena setiap kali kemudian orang akhirnya berjamaah, memang jadi harta, Pak. Sebab begitu balik tuh, yang beli jadi banyak. Dagangan yang laku jadi lebih banyak. Ya kan sama. Kembali lagi ke awal, ya. Dulur. Yang punya dulur. Ini punya YouTube. Apa akunnya? Hasan Bisri BFC. Oh iya. Hasan Bisri BFC. Panggilan anunya Dulur. Ya, Dulur nih kawasan Ngapak ya. Ngapak ya. Sedulur. Orang apa? Orang Kepenak ya. Hah? Orang apa? Salam kompak. Gitu. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, kembali yang mau apa-apa sholawati, mau apa-apa sedekah, mau rumah kayak Anda misalkan jadi OB, pengen punya kantor yang Anda itu kemudian kerja di sana, ya mumpung Anda jadi OB, bisa menjelajah masuk ke semua ruangan termasuk ruangan dirut. Betul. Ya udah sholawatin aja kursinya dirut. Itu kalau perlu nih saya ajarin. Di sini. Ayo, ikutin, Jani berdua ikutin. Nah, ikutin berdua. Ya. Kalau perlu, sholawatin. Kepalanya dirut. Kepalanya dirut. Tahu nggak caranya? Pijitin. Itu dia. Ngapain lo? Jampe. Nah, itu dia. Jangan salah, Bos. Kenapa santri banyak yang jadi kiai? Pijitin. Karena mijitin kiai. Kiai mau dipijit? Enggak. Gua nggak mau pindah ke lo. Aduh, ya Allah. Iya dong, cari cara gitu ya. Gimana nih caranya? Nyolawatin dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ini jadi tukang pijit. Pijitin tuh dia. Pak mau dipijit, Pak, gitu. Badai dipijit ke Abdi, gitu. Hoyong, hayo, sok, mangga, gitu. Pijit. Nah, sambil dipijit, ambil energinya. Besok Anda yang dipijit. Dalam keadaan jadi bos. Itu Bos. Makasih ya. Sampai ketemu Kang Ade, makasih. Iya. Tetap dinikmati Boleh sedekah. pesan terakhir? Apa tuh? Pesan terakhir udah mati dong. Maksudnya ini untuk buat teman-teman. Cobain deh sedekah sedekah berlevel. Kalau memang cobain sedekah sejuta. Itu perasaan itu mirip seperti Ustaz tadi. Kalau sedekahnya 100.000, wah udah mirip siapa gitu. Cobain aja. Orang-orang soleh deh. Iya. Gede hati, gede rasa. Gede hati. Orang soleh berasa. Gitu. Allah, amin. Ya, itu kan jadi doa. Sampai ketemu ya. Jangan lupa ya. Pilih saya. 2024. Menteri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngomong sih baik.